Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gub? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Ya udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Terkait sekolah Mulai Mei sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Nah itu terjawab tuh, Kang. Jelas di sana ya, ini untuk wajib militer akan di sekolah militer karena banyak sekali orang tua yang sudah nggak sanggup lagi untuk mendidik. Ini tawuran di mana-mana yang tadi kita lihat aja di perkotaan saja sekarang sudah masuk untuk ke beberapa daerah-daerah. Ya kalau kata Kang Dedi tadi yang tidak selesai gitu ya, tawuran, geng motor bisa saja di Jawa Barat tidak diselesaikan atau persoalan yang sifat akar fundamentalnya nggak tersentuh. Pertanyaan kita kan kenapa anak tawuran, kenapa anak geng motor gitu ya. Ketika anak sudah melakukan tindak pidana sebenarnya ada perspektif hukum pidana namanya sistem peradilan pidana anak. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan pidana gitu ya, bukan lagi kenakalan biasa, itu mestinya mereka itu kemudian di LPKA atau LPKS gitu. Itu diatur oleh Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan oleh TNI. Itu kalau berbicara Undang-Undang SPPA gitu ya. Nah yang berikutnya kalau tadi sekilas saya dengar dari Kang Dedi, tentu harapannya bisa melibatkan sekolah dan guru, tidak betul-betul dipegang oleh TNI Ansih gitu ya. Kalau ada keterlibatan guru, keterlibatan psikolog, konseling, apalagi menteri yang sekarang, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, itu akan sedang mengembangkan gitu ya, bagaimana konselor-konselor ini, BK-BK ini diperkuat. Nah bisa saja dalam konteks kenapa peristiwa ini sering terjadi sampai sekarang itu nggak diselesaikan persoalan dasarnya itu apa sih kebutuhan anak, apakah faktor kemiskinan, media sosial gitu. Jadi begini. Itu kan nggak bisa singkat ya? Betul, pendidikan itu harus sabar betul. Pendidikan itu memang usaha sadar, terencana, sistematis, butuh waktu yang panjang. Ya kan tidak bisa seperti goreng telur gitu ya yang sifatnya instan gitu. Nah pertanyaan kita kemudian adalah apakah dengan melepaskan ke TNI seperti itu 6-1 tahun tadi, 6 bulan, itu kan instan. Nah kami khawatir nanti ini sifatnya program yang temporer atau kulit luar saja. Anak tidak betul-betul sadar, terpanggil moralnya, terpanggil karakternya gitu ya untuk bersikap baik. Kan juga, ini kan selama 6 bulan nih jangka pendek dulu nih. Betul. Kita coba latih dia mentalnya gitu. Ya, berarti anak kan kembali menjadi kelinci percobaan berarti ya. Nah yang kedua adalah kekhawatiran kita terjadi stigmatisasi nanti. Kalau betul-betul sifatnya terpisah dari sekolah. Apa stigmanya? Oh dia dididik oleh militer, ini anak-anak nakal, ex geng motor gitu kan. Nah kami berharap ya kan pemerintah Jawa Barat tetap percaya kepada guru, tetap percaya kepada sekolah. Artinya melibatkan guru, melibatkan sekolah madrasah tadi. Kalau kita lihat dari pernyataan Kang Dedi kan demikian. Bukan berarti silahkan TNI didik anak kami selama 6 bulan terlepas dari pedagogi gitu, dari sekolah. Nah itu yang kami khawatirkan dampaknya tadi. Karena pendekatan militer dalam mendidik dengan pendekatan kita sipil itu berbeda, akibatnya juga berbeda. Dan ingat pendidikan itu memang butuh perencanaan yang matang. Karena dia usaha sadar, nggak patut dicoba ini kebijakan ini. Tadi saya katakan ini harus betul-betul dikaji, itu yang pertama. Karena apa harus ada evidence based policy, ada riset based policy gitu kan ya. Kita juga bertanya, apakah Korea Selatan melakukan hal yang serupa? Singapura melakukan hal yang serupa? Yang pendidikannya itu jauh di atas kita, Jepang gitu. Setahu saya, pola pendidikan di Singapura, di Jepang, di Korea itulah yang sudah dibenahi terlebih dahulu. Kurikulumnya, gurunya, lingkungan sosial anak. Di kita betul-betul permisif, Syarifah, terkait dengan HP. Ya kan, di Australia sudah dilarang anak menggunakan gawai. Di Swedia, di Eropa Utara, Skandinavia sudah dilarang anak pakai gawai. Dilarang anak pakai gawai ke sekolah. Balik lagi ke paper base, ke kertas. Di kita serba membolehkan.
masyarakat juga yang namanya pengawasan itu sudah makin bebas, tidak ada lagi kontrol. Kalau dulu kita nggak pulang maghrib ditanya tuh sama warga, Tong lu kemana? Kok belum aja nih pulang? gitu ya? Kok belum ngaji? Kalau sekarang bebas begitu saja. Nah, kalau kita langsung pakai cara yang instan seperti tadi, saya pikir ini justru akan menyebabkan tanggung jawab sosial masyarakat. Kalau kata Ki Hajar tadi, masyarakat punya tanggung jawab mendidik anak. Orang tua juga demikian, sekolah pasti juga gitu kan ya, dan pemerintah tentu. Jadi Oke. kami harap sih lebih komprehensif untuk mengkajinya. Oke, jadi nggak tunggal di sana ya? Betul, kami di tidak sana. TNI tunggal Tidak gitu. TNI tunggal. Prof Cecep, kalau Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau dilihat tadi sampaikan orang tua sudah lepas tangan, ini terjadi secara berulang, terus-menerus, semakin masif saja. Prof Cecep. Ya, tadi saya kira di awal saya katakan ya, pertanyaan saya itu apakah memang institusi-institusi yang disebut ya institusi pendidikan, masyarakat, penegakan Rapuh. hukum ya, apakah itu sudah rapuh? Itu pertanyaan awal gitu. Makanya tidak bisa sekarang kalau ada anak-anak nakal itu ya otomatis langsung dimasukkan barak. Saya sepakat dengan pernyataan Kang Satriawan ya, bahwa ya pendidikan butuh kesabaran iya, dan pendekatan pendidikan itu harus komprehensif ya, lagi-lagi harus komprehensif. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari sisi misalnya tadi ya, pembenahan ekosistem sekolahnya sudah baik belum? Terus dihitung juga bagaimana ya keberhasilan pendidikan ini dalam konteks pendidikan karakter. Jangan-jangan memang orientasi pendidikan kita itu yang masih salah kaprah. Masih lihat nilai gitu ya, kognisi yang belum banyak menyentuh soal karakter. Makanya ya program dari Pak Menteri sekarang Pak Abdul Muti itu sudah bagus tuh, kembali back to basic kepada ya salah satunya melalui pendidikan karakter gitu loh. Nah, jadi Pak Dedi juga saya kira itu atensi yang baik ya bagaimana mengatasi anak-anak yang nakal tadi. Tapi saya yakin gubernur itu kan harus membuat kebijakan dulu, kajian dulu ya, terus kebijakan, dan di situ juga pasti melibatkan berbagai pihak. Mungkin statement bahwa itu masuk barak itu statement spontan aja Pak Dedi ya, sebetulnya nanti akan dikaji dan melibatkan berbagai stakeholder sehingga bagaimana penanganan anak nakal di Jawa Barat ini bisa diatasi. Saya kira Prof Cecep, oke, tapi kan kalau kita lihat statement langsung dari Gubernur Jawa Barat ini sudah 2 Mei, besok Kamis sudah akan kemudian diberlakukan, kata sudah ada anak-anaknya, sudah dikoordinasikan. Menurut Anda, plus minusnya apa kemudian kalau ini terjadi? Ya, ini shock terapi ya. Ya, kita lihat misalnya 2 Mei itu yang dimasukkan itu siapa gitu ya. Dan anak nakal pada kategori apa. Kemudian kalau payung hukumnya apa? Nanti kalau ada anaknya yang menolak, orang tuanya nolak bagaimana? Nah, misalnya itu juga harus jadi perhatian. Makanya lebih baik dibuat instrumennya dulu ya, regulasinya dulu, instrumennya dulu, bagaimana pembinaan itu, dan TNI itu salah satu saja dari pihak yang nanti dilibatkan dalam konteks pembinaan karakter gitu, bukan satu-satunya gitu. Soal nanti tempatnya di sekolah atau di tempat-tempat barak-barak militer ya, itu soal nanti bisa didiskusikan. Tapi intinya bahwa pendekatan edukatif itu harus dioptimalkan lebih dahulu ya. Kan ada guru BP ya, bimbingan konseling itu gitu. Saya punya data bahwa sekolah itu belum semuanya punya guru BP juga gitu ya. Nah, jadi ini juga pemerintah jangan-jangan agak lalai soal itu gitu. Apakah Anda melihat kemudian ini nampaknya kalau tadi Prof Cecep sudah sampaikan, ini jangan sampai kemudian instansi pendidikan, kemudian juga dari segi penegakan hukum, sosial, sudah rapuh semua. Di Prof Purwadi, Anda melihat hal demikian, nampaknya pemerintah Jawa Barat namanya sudah tidak percaya lagi dengan sekolah, begitu? Prof Purwadi. Prof, masih tersambung bersama kami Prof Muradi? Oke, nampaknya kami akan perbaiki lagi komunikasi kami. Prof? Baik, Prof Muradi, kalau Anda lihat dengan diambil kebijakan ini, apakah kemudian Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sudah tak percaya lagi dengan sekolah yang nampaknya sulit sekali begitu ya? Nggak percaya ke guru? Membina anak-anak, tidak percaya lagi ke guru, kata Kang Sat. Prof Muradi? Nggak gitu ya logikanya. Tadi ya saya luruskan, bukan wamil ya. Bela negara. Kalau wamil tuh konteksnya jauh lebih complicated ya. Jadi yang disampaikan mungkin Kang DM itu adalah bela negara yang memang konteksnya adalah baris berbaris, kemudian materi kebangsaan dan sebagainya.
Ya kalau saya sih ngelihat untuk fresh program oke lah. Kita akan lihat mungkin modelnya seperti apa. Sampai kemudian akan lihat apakah kemudian ini bisa menjadi role model. Atau kalau yang kedua, sambil jalan kemudian itu bisa dilakukan dengan melibatkan guru dengan misalnya tadi yang disampaikan sama Pak Satriawan tadi bahwa perlu misalnya kunjungan rutin misalnya dalam 1 bulan 2-3 kali TNI Polri untuk kemudian memberikan pandangan itu buat efek gentar ya, efek gentar buat anak-anak siswa supaya mereka tidak melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan. Karena begini, di Bandung itu yang agak rumit sebenarnya Mbak ya, itu ada geng motor dengan anak-anak yang kemudian gabung dalam kelompok anarko ya. Kalau mungkin Kang Cecep mungkin tahu bagaimana kemudian mekanisme itu. Betul, dan itu tidak bisa ke detek. Misalnya ada sekolah yang bagus banget ya di Bandung itu ternyata hampir ada 5 bahkan 10 orang terlibat dalam kelompok anarko yang kemudian mengikut demo-demo yang anarki dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk crash program saya kira kita akan lihat. Saya melihatnya tetap, tapi kemudian untuk jangka panjang saya setuju dengan pernyataan dua penarasumber tadi bahwa perlu untuk menegaskan aturan dan juga tujuan yang lebih clear. Kenapa? Karena kita melihat bahwa mungkin ini juga salah satu yang penting untuk dilakukan untuk bisa menstimulasi program-program atau guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kalau dilihat dari payung hukumnya seperti apa, Prof? Dari kebijakan ini? Ya kalau di bela negara banyak. Ada PP 21, PP 8 2022, kemudian ada Undang-Undang 3 2002, ada kemudian Undang-Undang Dasar ya 27 pasal 30. Kemudian juga ada yang sampai detil misalnya mengkaitkan antara program bela negara dengan pendidikan nasional. Ada itu. Karena memang sebenarnya itu inherent sebenarnya kalau istilah saya ya. Istilah kita ini melekat. Hanya memang kadang-kadang kita terjebak dengan pembeda tadi. Kalau misalnya sampai contoh banyak misalnya program-program yang kemudian inherent itu misalnya ada eskul ya. Ada eskul Paskibra, ada PMR misalnya, ada Pramuka, kemudian juga ada penyinta alam, ada kemudian, dan itu memuat nilai-nilai yang kemudian yang termaktub dalam undang-undang terkait dengan bela negara di pasal 3 2002 gitu. Jadi saya sih menganggap bahwa so far kalaupun memang ini perlu dilakukan, perlu ada kemudian pemastian bahwa ini tidak semata-mata sebatas pada coverage media, tapi juga memang menjadi target yang jauh lebih filosofis ya, bagaimana menstimulasi anak, guru dan kemudian orang tua supaya terlibat bersama-sama dalam pendidikan anak itu sendiri begitu. Ya, harapannya sih seperti itu ya. Paling tidak tadi disampaikan wajib militer, shock terapi di awal lah. Kalau ini Anda sepakat? Iya, tadi berarti udah clear ya oleh Pak Muradi bahwa itu bukan wajib militer gitu, tapi pendidikan pendahuluan bela negara. Betul, itu dalil hukumnya ada ya, undang-undang PSDN juga ada, undang-undang pertahanan juga ada gitu. Tapi yang kami harapkan adalah kita jangan berbicara di level hilirnya saja. Ini kan hilir, anak nakal, anak tawuran, anak ikut geng motor gitu kan. Tetapi kita tidak berbicara yang sifatnya hulu. Apa hulunya? Karena ada faktor kemiskinan, ada lingkungan sosial yang bermasalah, ada pengawasan orang tua yang sudah lagi tidak terjadi, masyarakat yang serba permisif gitu kan. Gen Z dibilangin media susah sosial. tadi kalau kata Prof. Cecep. Nah, karena saya melihat bahwa kita itu mempersepsikan tanggung jawab pendidikan itu hanya kepada sekolah, gitu kan ya, sehingga orang tua, masyarakat seolah-olah tidak lagi bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, gitu kan. Kita ini kan paradoksal juga, gitu ya. Anak ikut geng motor, anak membawa sajam, anak merokok, pornografi, tapi anak mengakses rokok gampang. Anak mengakses pornografi gampang, anak mengakses senjata tajam gampang, ya kan? Nah, aksesnya diberi lagi, handphonenya, diberi lagi gitu kan. Makanya sebagai proposal dari kami, sambil ini kemudian diperbaiki, pemerintah pusat, pemerintah daerah betul-betul gitu ya, membuat regulasi satu terkait dengan anak tidak boleh lagi menggunakan misalnya media sosial usia tertentu. Yang kedua adalah menggunakan gawai pintar. Memang kita harus extraordinary karena persoalannya sekarang Gen Z dan Alpha, nggak hanya Gen Z loh, Alpha juga ini sudah luar biasa juga. Berarti memang strateginya harus luar biasa, nggak bisa lagi hanya TNI saja, hanya Pemprov saja gitu ya. Sedangkan orang tuanya abai, masyarakat abai, ya kan, media abai gitu kan, dan seterusnya. Tapi guru nggak kewalahan kan ya? Kita termasuk kewalahan sekarang ketika melihat anak misalnya gitu ya lebih tertarik bertiktokan ria di sekolah gitu kan, karena memang tidak ada larangan yang jelas seperti negara-negara Eropa dan Australia melarang anak menggunakan gawai gitu ya. Nah, jadi kita berbicara dari aspek hulunya tadi.
tadi, tidak hanya hilirnya gitu. Dan yang paling pokok juga, yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu dia terencana, dia sadar, dia memang jangka panjang butuh waktu yang lama gitu. Dan kita harus sabar, tidak bisa yang instan, tidak bisa langsung wah di ikut tentara kemudian besok langsung jadi baik gitu ya, jalannya sigap gitu dan seterusnya. Kalau konsepnya seperti Kang Deddy tadi sampaikan atau Prof Muradi sampaikan, itu sudah mulai terjadi dan banyak terjadi yang tadi kita diskusikan. Ya 3 hari, pelatihan. seminggu ada pelatihan militer gitu ya, mengundang tentara gitu. Tapi yang lebih penting lagi bagi kami harus ada efek jerah penegakan hukum. Ya, karena nggak ngefek tuh kayaknya tawuran masih ada sampai tawuran sekarang. masih ada gitu. Walaupun efek deteran Dengar efek juga ya, kita lihat kalau ya, kata Prof Muradi sebagai deteran efek penggetar, ternyata tidak juga Prof gitu. Ya kan, bagi kami harus ada penindakan hukum pidananya, ya tentu berdasar kepada Undang-Undang SPPA. Nah itu quote unquote ya, kalau mau istilahnya menyampaikan ke anak, kalau kamu begini, ini loh konsekuensi pidananya. Anak itu tidak bisa anak itu usia tertentu itu bisa kenai hukum pidana, ya kan, bisa di quote unquote dipenjarakan gitu ya, walaupun nama penjaranya berbeda tadi saya katakan. Itu yang kayaknya sekarang tidak gitu kita lakukan, termasuk juga tanggung jawab orang tua, masyarakat. Mindset masyarakat kita menyerahkan pendidikan urusan guru, urusan sekolah. Itu dia. Padahal Ki Hajar atau dalam konteks Islam mengatakan rumah itu atau orang tua itu adalah sekolah pertama gitu. Masyarakat juga demikian. Itu yang harus kita pupuk betul-betul gitu. Itu dia, bagaimana kemudian memaksimalkan ini ya, instrumen-instrumen pendidikan tidak hanya kemudian di sekolah seperti misalnya guru BP, tapi juga di rumah dan juga di masyarakat. Kita akan membahasnya lebih lanjut saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.